Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat segala kasih setia penyertaan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami bisa menikmati begitu banyak belas kasihan-Mu dalam kehidupan kami ini. Terlebih hari ini Kau berikan kesehatan kepada kami sehingga kami bisa dalam satu persekutuan, yaitu persekutuan yang sudah biasa kami lakukan setiap hari Jumat dalam wadah House of Grace. Tuhan, biarlah persekutuan kami ini menjadi kesukaan buat kami seluruhnya, terlebih persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai semangat dan kekuatan kami untuk menjalani hidup kami. Terangilah firman yang akan kami dengarkan itu, sehingga firman itu betul-betul menyatu dengan diri kami. Dengan demikian kami akan melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kita berdoa. Amin. Shalom. Suatu sukacita buat kami di sini bisa melayani di ibadah kita di House of Grace ini, karena saya tadi bercerita dengan Amang Lumbang Gaul. Sebenarnya saya jarang melakukan seperti ini, bahkan belum pernah. Dalam artian karena gereja kita, saya dari Gereja Protestan Persekutuan, GPP, kita dengan aliran Lutheran, hampir sama dengan HKBP, GKPI. Jadi kalau ibadah kita agak berbeda jauh memang. Jadi tadi saya bilang, tapi ketika tadi pagi Bapak Pendeta Raples telepon saya, ini suatu tantangan buat saya. Kalaupun saya sekarang mental saya agak kurang, karena memang ini baru awalnya saya memimpin ibadah dalam acara ibadah seperti ini. Jadi saya perkenalkan diri saya Pendeta Osana Situmeang. Saya melayani seperti saya katakan tadi di Gereja Protestan Persekutuan GPP di Resort Sukadono. Di gereja saya ada yang saya layani ada 3. Di Sukadono sebagai resortnya, pagarannya, jemaatnya ada di Karya 7 sekitar Helvetia juga, dan di Jalan Perkutut Gang Pribadi di Helvetia juga, Jalan Kapten Muslim. Dan ini pelayanan saya hari ini, biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang saya ambil untuk renungan kita hari ini, saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal 4, dimulai dari ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21, supaya kita membacanya secara responsoria bergantian. Nanti di ayat 21 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kita sama-sama membacanya. Lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita masih merasakan suasana tahun baru hari ini. Artinya ini masih bulan Januari. Hal-hal baru dalam tahun 2022 ini banyak sudah kita lewati. Sukacita, duka cita pasti ada. Tapi yang pasti semuanya Tuhan memakai untuk mempersiapkan kita. Mempersiapkan kita supaya menjadi orang-orang percaya yang tangguh. Orang-orang percaya yang siap selalu bagaimanapun medan situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Tuhan mempersiapkan kita, bukan hanya hari ini tanggal 22, bukan hanya 22 hari tahun 2022 ini, tapi tahun-tahun sebelumnya pun Tuhan sudah mempersiapkan kita. Sehingga kita terbentuk dengan mental Kristen yang sungguh. Jadi ketika ada situasi-situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, kita menghadapi berbagai mungkin macam fenomena-fenomena dalam kehidupan kita ini. Kalau itu membuat kita seperti terbebani, terganggu, kita harus tetap bersyukur untuk itu. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati rahmat-rahmat Tuhan. Mungkin sepertinya kita berpikir, kenapa sepertinya tantangan mengganggu kita angkat, itu harus menjadi bagian dari rahmat-rahmat Tuhan. Karena dalam hidup kita ini, itu adalah real yang harus kita terima. Itu kenyataan hidup. Tidak selalu kita harus di sebelah kanan atau berjalan ke arah kanan. Kita pasti harus sambil juga jalan ke sebelah kiri. Kita tidak harus terus berjalan ke depan, tapi terkadang kita juga pasti akan mundur ke belakang. Kita tidak selalu akan di atas, tetapi kita pun pasti kadangkala akan di bawah. Itu realita hidup. Semua orang menghadapinya. Bukan hanya kita, tapi siapapun dia. Bagaimanapun dia. Apapun dia. Itu adalah bagian dari realitas hidup. Makanya itu saya katakan tadi sebenarnya Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan mempersiapkan kita untuk mencetak, mewujudkan orang-orang yang memiliki karakter Tuhan. Memang kita harus mengikuti Tuhan, itu harus kita dibentuk, kita dicetak memiliki karakter Tuhan. Harus kita ke arah situ. Dan bukan hanya kita dicetak, dibentuk supaya memiliki karakter yang benar tadi. Kalau boleh saya katakan tadi karakter Tuhan. Tapi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus pun menghadapi situasi yang begitu berat. Sebelum teks kita, jadi teks khotbah kita hari ini ayat 14-21, sebelumnya ayat 1, Lukas 4 ayat 1 sampai ayatnya ke-13 diberitahukan bagaimana Tuhan itu dicobai oleh iblis di padang gurun. Kita sama-sama tahu ada 3 pencobaan yang dilakukan iblis terhadap Tuhan. Kenapa ini harus lakukan pencobaan ini? Apakah iblis tidak tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, putra Allah yang tunggal, yang dikirim ke dunia ini? Iblis pasti tahu. Lalu apakah iblis merasa mampu untuk
mencobai sampai di mana kekuatan Yesus, kemampuan Yesus. Makanya harus dicobai sampai 3 kali. Iblis sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Yesus. Pasti iblis kalah. Tapi itu mau menunjukkan buat kita seluruhnya umat manusia, Yesus saja Tuhan kita itu menghadapi tantangan, menghadapi cobaan. Apalagi kita. Jadi itu adalah bagian dari realitas hidup, kenyataan hidup. Pasti setiap orang akan menghadapi tantangan. Ini hari-hari kita di tahun 2022 ini masih panjang lagi. Bahkan tantangan berikutnya juga akan diberikan Tuhan kepada kita. Dan semakin panjang lagi. Kalau itu bagian realitas hidup, berarti kita akan menghadapi juga tantangan-tantangan dalam hidup kita. Bahkan kita harus percaya di balik tantangan itu ada sukacita. Siapa orang yang mau menghadapi tantangan, dia akan beroleh sukacita. Karena di baliknya itu setelah dia melewati tantangan-tantangan itu, dia akan peroleh berkat Tuhan. Semua orang pasti menginginkan itu. Dan kalau dia mau dapat berkat Tuhan, dia harus melewati fase-fase tantangan-tantangan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Yesus pun menghadapi tantangan itu. 3 kali dia dicobai. Tapi Tuhan melewati itu. Yesus melewati tantangan yang diberikan iblis. Lalu ketika tantangan tadi yang membentuk karakter dirinya sebagai anak Allah yang diutus, dia tunjukkan itu. Kalau kita baca tadi dalam ayat 14 sampai ayat 15, bahwa ia di dalam roh ketika dia kembali ke Galilea dari padang gurun itu. Dia dalam roh. Di balik tantangan tadi ada sukacita, dia memiliki roh, anugerah dari Tuhan. Kalau orang yang memiliki roh, dia memiliki semangat, wajahnya pun bersinar. Dan Yesus dikatakan tadi di ayat 14, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Dia memiliki roh Tuhan. Walaupun memang sebelumnya sudah ada, tapi semakin dinyatakan bahwa roh itu sekarang berdiam di dalam orang yang telah melewati tantangan itu. Jadi ini gambaran sukacita juga buat kita. Jadi jangan takut, jangan gentar, jangan terganggu ketika kita menghadapi berbagai mungkin tantangan dalam hidup kita. Seperti saya katakan tadi, itu adalah bagian realita yang harus kita hadapi. Dan di baliknya itu ada sukacita. Kita telah diberikan roh oleh Tuhan. Ketika dia naik ke surga, dia utus Roh Kudus buat kita. Syukur Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, sehingga kita memperoleh anugerahnya. Kenaikan Yesus ke surga itu sepertinya kita ditinggalkan. Padahal bukan. Padahal Tuhan mau lebih dekat lagi dengan kita. Makanya dia pergi ke surga, supaya roh Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi kita telah memiliki roh itu ketika kita sudah betul-betul menunjukkan bahwa kita melewati tantangan-tantangan tadi. Kita tetap bisa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan ayat 15 mengatakan orang yang telah melewati tantangan itu dia akan semakin rajin beribadah. Di ayat 15 sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji dia. Dia rajin datang beribadah. Dalam 2 tahun belakangan ini akibat pandemi COVID-19, sepertinya untuk datang ke tempat-tempat ibadah, ke rumah-rumah ibadah, kalau dalam teks ini sinagoge artinya perkumpulan memang di daerah-daerah Yerusalem ada sinagoge karena tidak selalu bisa datang ke Yerusalem. Di sekitar Israel itu tetap ada pasti di daerah-daerahnya sinagoge. Di Galilea ini pun ada sinagoge. Tapi ketika kita sekarang menghadapi pandemi COVID-19, sepertinya untuk datang tempat ibadah pun seperti terbatasi. Kadang diterapkan oleh pemerintah kita PPKM. Tutup rumah ibadah, beribadah di rumah.
Bukan dilarang beribadah, tetap beribadah tapi beribadah di rumah. Sedangkan untuk beribadah di gereja saja, tempatnya saja pun, kita kadang nggak mau mengasihi hati kita, apalagi kalau beribadah di rumah. Semakin banyak alasan. Kebetulan saya melayani di GPP Resort Sukadono baru setengah tahun. Saya bulan 6 kemarin baru melayani ini. Sebelumnya saya melayani di Resort Sipahutar, Kabupaten Tapal Utara, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapal Utara. Di sana sinyal sering-sering terganggu. Jadi kalau kita mau bikin ibadah live streaming pun sulit. Lalu kita buat ibadah dengan dicetak, kita bagi-bagi. Terkadang saya datang ke rumah-rumah jemaat juga untuk ikut memimpin mereka, mengarahkan mereka. Terkadang karena mereka pun, kalau seperti gereja kami Lutheran ini, jarang mereka dipandu secara pemandu lagu-lagu. Sehingga mereka mungkin untuk ambil tonnya lagu-lagu itu pun sulit. Jadi saya ambil ikut-ikut ke rumah-rumah untuk melayani. Karena memang kalau dia pakai live streaming, tidak akan sampai kepada semuanya. Karena sebagian besar jemaat kita di Sipahutar itu tidak mendapat sinyal daerah kediamannya. Kita buat seperti itu pun, kita dengar-dengar cerita bahwa banyak juga rupanya mereka walaupun sudah dibagi tadi acara ibadah di rumah-rumah tidak beribadah juga. Diterima dan memang kadang persembahannya diberikan tapi mereka tidak beribadah. Memang luar biasa pengaruh COVID-19 ini pikir saya kemarin. Bahkan ketika di tahun 2020 awal COVID itu, di bulan 3 sampai bulan 7 tidak diberikan untuk beribadah di gereja. Orang-orang yang selama ini jarang gereja sepertinya mulai ngejek. Kapan buka ibadah? Supaya beribadah, kami katanya. Padahal bulan Juli setelah buka ibadah kita tunggui dia tidak datang untuk beribadah. Artinya memang COVID-19 itu sepertinya memang mengganggu tatanan kita dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak hadir dalam ibadah. Tapi hari ini kita mau diingatkan ketika kita mau menjalani tahun-tahun yang diberikan Tuhan, terlebih tahun 2022 ini kepada kita, orang yang telah menerima anugerah Tuhan, yang telah walaupun telah menghadapi tantangan-tantangan, telah dibentuk menjadi karakter, memiliki karakter Tuhan dia harus datang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya itu aja. Kalau sudah dia memiliki kemampuan untuk mengajari, memberikan pengetahuan kepada orang lain, seperti Kristus Yesus, karena itu teladan kita. Kita pengikut Kristus, berarti harus kita ikuti Kristus. Kalau Kristus tadi katanya sementara itu yang mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, berarti kita pun harus ambil bagian kalau sudah memiliki pengetahuan untuk mengajari orang-orang lain. Kalau kita sudah mengajari, berarti kita harus bisa menjadi contoh juga. Karena yang mengajari adalah guru, guru harus memberikan contoh kepada murid-muridnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang berikut yang kita lihat ketika Kristus sudah selesai menghadapi tantangan dalam hidupnya, dia mau memberitakan firman itu ke seluruh dunia. Ayat 16 dikatakan sampai 17, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan dia selalu melakukan kebiasaan-kebiasaannya yang selama ini itu datang pada hari Sabat ke rumah-rumah ibadat. Dia mau memberitakan firman Tuhan itu. Lalu ketika itu dia terpilih untuk membaca dari firman Tuhan. Dia tulis katakan kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis.
Ini memang kebiasaan kalau orang Yahudi di rumah ibadah di sinagoge, siapa yang mau berikan firman Tuhan, karena ketika itu masih ada Taurat dan kitab para nabi masih. Jadi antara yang dua ini jadi dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Kitab Taurat atau kelima buku Musa dan kitab para nabi. Kebetulan ketika Yesus datang ke Nazaret itu, ke tempat ia dibesarkan itu, yang diberikan oleh pejabat rumah ibadat sinagoge itu adalah kitab para nabi. Dia harus menunjukkan bahwa dia adalah yang diutus Tuhan. Lalu ketika ia membuka kitab para nabi itu, dia mendapat kitab Yesaya dan ia menemukan yang menjadi inti penyampaian Yesus di ayat 18 sampai ayat 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Artinya tadi di ayat yang ke-14 kita diberitahukan bahwa ia dalam kuasa roh. Sekarang roh itu harus menyala-nyala. Roh itu harus bekerja. Semua kita telah, saya katakan tadi, telah menerima roh. Ketika Kristus sudah naik ke surga, kita menerima roh. Apakah roh kita itu juga menyala-nyala? Apakah roh kita itu juga bekerja? Atau roh kita itu kita diamkan di dalam kehidupan kita? Kebanyakan orang, roh Allah yang ada dalam dirinya, dia diamkan. Mungkin berbagai aspek, seperti saya katakan tadi, dia merasa itu bukan tugas dia, padahal itulah tugas panggilan setiap orang percaya. Bahwa amanat agung mengarahkan kita untuk memberitakan firman Tuhan ke seluruh dunia. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Amanat agung kita. Bahwa memang roh yang telah kita terima itu jangan hanya diam, tapi roh Tuhan yang telah kita terima itu harus bekerja. Kita harus menyampaikan firman Tuhan. Yesus Kristus menunjukkan itu. Roh itu harus bekerja. Walaupun banyak tantangan yang harus kita hadapi, seperti tadi saya katakan, itu realita. Jangan takut. Makanya dalam Matius pasal 6 ayat 25, kita dimintakan jangan khawatir tentang hidup ini. Bahkan seluruhnya. Apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, apa yang kita mau pakai. Jangan takut, jangan khawatir. Artinya tidak ada alasan. Ketika kita sudah dibentuk, Tuhan menjadi memiliki karakter Tuhan tadi, kita tidak perlu banyak alasan. Kita harus ambil bagian. Mau mewujudkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita ini. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Bahkan Tuhan sudah menunjukkan, dan dia mengatakan roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku. Lalu apa dilakukan? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Itu yang pertama. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kata miskin di sini, apakah menunjukkan miskin secara ekonomi? Berarti kalau ini miskin secara ekonomi, berarti orang kaya nggak dapat firman Tuhan loh. Orang kaya tidak mendapat firman Tuhan dong. Ini bukan menyatakan miskin secara ekonomi, tapi miskin secara rohani. Supaya orang yang tidak pernah mendengar firman Tuhan tadi, orang yang jauh dari kehendak Tuhan tadi, orang yang selalu melakukan dosa dalam kehidupannya, itu dikatakan jadi miskin. Dia harus tahu, dia harus mendengar firman Tuhan. Dia harus berubah dari kekurangannya selama ini, kemiskinannya selama ini. Dia harus menjadi kaya secara rohani. Itu tugas kita. Dan kita harus menggenapi itu. Kita harus melaksanakan itu. Lalu dikatakan, dan ia telah mengutus aku. Artinya di sini, ia telah mengutus aku, menyatakan bahwa
Kristus mengakui bahwa dia telah dipilih Tuhan, telah diutus Tuhan, yang diurapi Tuhan, akan disertai Tuhan. Dan kita pun akan disertai Tuhan. Tuhan juga yang memilih kita. Kan demikian. Yohanes pasal 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bahwa Tuhan telah memilih kita. Yang seringnya masuk seperti tadi itu, kita gak mau bertindak setelah Tuhan memilih kita. Kita ragu-ragu, kita takut. Padahal Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama-sama kita. Bahkan roh Tuhan itu sudah ada bersama kita. Telah dicurahkan oleh Tuhan itu. Apalagi kita takutkan. Yang berikut di ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang-orang yang dibelenggu. Termasuk orang-orang yang dibelenggu iblis. Banyak. Orang-orang ini masih hidup sesuai dengan kehendak iblis, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini harus kita bebaskan. Untuk memberitakan pembebasan kepada mereka. Kita harus ambil bagian di sini. Saya rasa misi House of Grace pun ada, aku rasa itu. Untuk pembebasan bagi orang-orang yang ditawan oleh iblis. Bukan ditawan karena melakukan kejahatan, itu pun boleh kita pikir sana, tapi yang ditawan oleh iblis karena dia melakukan semua hanya kehendak iblis masuk dalam hidupnya, walaupun dia nggak dipenjara. Orang yang ditawan itu harus memperoleh pencerahan, harus bebas dari belenggu-belenggu iblis, supaya dia dapat pembebasan sukacita. Dan dikatakan dalam penglihatan bagi orang-orang buta, orang-orang yang tidak jeli matanya, yang tidak melihat kebenaran Allah dalam kehidupan ini. Masih banyak itu dari tengah-tengah kita. Belum melihat kebenaran Tuhan dalam kehidupannya. Berkat Tuhan yang telah diterima dia, belum betul-betul dia terima, dia syukuri dengan sungguh-sungguh. Dan ini kita harus mengarahkan ini. Kita harus mengambil bagian untuk ini. Bagaimana supaya orang-orang itu juga menjadi terbuka matanya. Bukan karena hanya buta secara fisik, tapi buta rohaninya. Supaya dia juga ikut ambil bagian dalam tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Yang berikut, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Banyak dalam kehidupan kita tertindas saat ini, terlebih akibat pandemi COVID-19 ini, tertindas secara ekonomi, tertindas mungkin secara job, pekerjaan, karena banyak pemutusan hubungan kerja. Mungkin kalau diambil berapa banyak orang Indonesia saat ini yang semakin miskin, dalam 2 tahun ini mungkin bertambah banyak. Dan kita harus ambil bagian dari sini. Mereka tertindas. Apa yang harus kita boleh lakukan? Apakah ketika ada sabar kita baru kita bisa membantu orang? Saya mau katakan, ketika kita pun butuh, ketika kita pun kekurangan, tapi kita harus bisa juga membantu orang lain. Bukan hanya ketika kita lebih, baru kita bisa membantu orang lain. Menolong orang-orang yang tidak memiliki, berkekurangan. Tapi ketika kita pun berkekurangan, kita harus ambil bagian dalamnya. Kalau kita memiliki, baru kita bisa membantu, orang lain pun dapat melakukannya. Lalu apa keunggulan kita nyatakan kita anak-anak Tuhan? Kalau kita sama juga dengan orang lain. Makanya itu persembahan janda miskin itu begitu besar. Bukan karena nilainya yang 2 rupiah itu. Itu sangat kecil. Itu yang paling kecil bahkan ketika yang diberikan di kantong persembahan. Bukan masalah nilai, tapi ketika dia memberikan 2 rupiah itu, bahwa itu adalah yang segalanya yang ada padanya. Hidupnya dia persembahkan kepada Tuhan. Itu yang bikinnya, makanya Yesus mengatakan bahwa persembahan ibu janda itu adalah yang terbesar dari seluruhnya.
Kalau melihat nilai, itu adalah yang paling kecil. Tapi karena dia memberikan seluruhnya yang ada padanya. Hatinya juga dia berikan. Dia mau menggantungkan hidupnya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi ketika kita ada baru kita bisa memberi, nggak ada bedanya kita dengan orang lain. Itu yang selalu dikritisi oleh Yesus. Kita harus memiliki beda. Kita harus memiliki harga. Walaupun kita terbatas, walaupun kita memiliki kekurangan, kita harus bisa membantu orang lain. Membantu orang yang tertindas. Dan terakhir, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini tahun-tahun Tuhan ini sekarang kita jalani. Ini momen-momen kita ini. Momen-momen kita mau menentukan kita kemana. Momen-momen kita mau kita arahkan diri kita ini menjadi apa. Kalau memang kita meyakini tahun rahmat Tuhan itu sudah datang, berarti dalam hidup kita ini harus kita, dalam wadah kehidupan kita warnai betul-betul, sungguh-sungguh dalam warna kasih Kristus. Apa yang harus kulakukan untuk membuat Tuhan senang? Atau apa yang belum kulakukan agar memang kehadiran Tuhan itu nyata di tengah-tengah dunia ini? Itu harus kita pikirkan saat ini. Selaku orang percaya yang telah menerima begitu banyak anugerah kasih karunia daripada Tuhan, kita harus memilih itu, mengambil itu. Apa yang harus saya lakukan untuk mengisi tahun-tahun kehidupan yang diberikan Tuhan ini kepadaku? Mari kita renungkan ini. Biarlah ini menjadi hal yang harus kita bawa untuk menjalani tahun-tahun ini. Tahun 2022, tahun 2003, dan tahun-tahun seterusnya dalam kehidupan kita. Apa yang harus kulakukan sebagai tanda bahwa aku telah menerima rahmat Tuhan dalam kehidupanku. Di situ kita mau menyatakan bahwa Yesus telah menjadi nyata, hadir di tengah-tengah dunia ini. Kita yang menentukan itu. Kita yang mau menunjukkan itu. Bisa jadi akibat perbuatan kita yang tidak mau mengarahkan kita telah menerima rahmat Tuhan dalam kehidupan kita, orang-orang lain tidak percaya kepada Yesus. Bisa jadi. Makanya kita yang menjadi penentunya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita ambil itu. Wadah itu, warna itu. Kita warnai hidup kita. Untuk menunjukkan bahwa tahun rahmat Tuhan itu sudah hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta atas pelayanannya melalui firman pada siang hari ini. Kiranya saudara-saudari sahabat House of Grace semakin diberkati dimanapun saudara berada. Sebelum ibadah pada siang hari ini kita tutup, kami sedikit ada pengumuman bagi saudara-saudari, sahabat kami dimanapun berada yang mengikuti acara ataupun ibadah community prayer ini. Jika rindu didoakan atau ingin didoakan atau mungkin punya kesaksian yang membangun kerohanian kita, maka saudara-saudari Bapak Ibu bisa mengakses sosial media kami di www.houseofgraceindonesia.org ataupun bisa melihat sosial media kami yang tertera di layar di depan saudara. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.